Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh faqala jalla min qail يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Jamaah Jumat kaum muslimin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan bermuamalah antara seorang manusia dengan manusia yang lain sering terjadi sebuah akad yang kemudian disebut dengan akad hutang piutang. Ketika seorang muslim meminjam sesuatu atau berhutang harta sesuatu kepada muslim yang lainnya, atau bahkan kemudian hutang itu dilakukan kepada orang yang bukan Islam sekalipun. Kedudukan hutang di dalam Islam adalah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam syarat-syarat dan ketentuannya, yang mana jika hutang tersebut tidak sesuai dengan aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka akad hutang tersebut akan jatuh kepada perbuatan haram yang kemudian akan berdampak dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekalipun demikian, banyak di kalangan para ulama yang kemudian menyarankan bahwa kaum muslimin untuk menjauhi perbuatan yang namanya hutang, sekalipun dia adalah perbuatan yang halal dengan syarat-syaratnya tentunya. Maka bagaimana kemudian kedudukan Islam ketika memandang permasalahan tentang hutang ini, dan bagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang permasalahan hutang tersebut? Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Kata Nabi SAW, janganlah kalian meneror diri kalian sendiri, jangan kalian membuat diri kalian takut setelah diri kalian ini aman, setelah datangnya keamanan tersebut kepada diri kalian. Maka para sahabat Nabi SAW bertanya, wa ma dzaka ya Rasulullah, apa itu maksudnya wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, ad-dain, yang dimaksud adalah hutang. Para ulama kemudian berusaha menjelaskan, di antara Imam As-San'ani menjelaskan mengapa hutang ini sekalipun dari sisi akad dia disebut sebagai akad yang halal, mengapa kemudian dia disebut sebagai hal yang bisa meneror seorang muslim. Imam As-San'ani rahimahullah kemudian mengatakan, karena hutang itu akan menjadi teror bagi yang berhutang di siang hari dan menjadi kegelisahan baginya di malam hari. Maka seorang hamba jika dia mampu untuk tidak berhutang, maka janganlah dia meneror dirinya sendiri. Hadis ini juga berisi larangan untuk bermudah-mudahan dalam berhutang dan menjelaskan kerusakan dari mudahnya berhutang, yaitu dalam bentuk rasa takut, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan, atau Allah Subhanahu wa taala jadikan ada hak bagi pemilik harta untuk menagih hartanya atau untuk menagih hutangnya. Sehingga seorang muslim akan berada di dalam keadaan yang sangat tidak nyaman. Seorang muslim akan berada dalam keadaan yang membuat dirinya gelisah. Di siang hari dia akan khawatir untuk berjumpa dengan orang yang berhutang baginya, atau kemudian orang yang memberikan hutang bagi dirinya. Di malam hari dia akan kepikiran bagaimana caranya saya membayar hutang tersebut besok, dan begitu seterusnya. Kemudian jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, jika seorang muslim melaksanakan hutang, jika seorang muslim melaksanakan akad hutang, lalu kemudian hutang tersebut belum sempat dibayarkan, maka pahala seseorang akan menjadi ganti bagi hutang yang belum dia bayarkan nanti.
sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi dain, siapa saja yang meninggal dunia sedangkan dia masih memiliki hutang, falaisa thamma dinarun wala dirham walakinnal hasanat was sayyiat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka nanti dinar dan dirham tidak akan bisa lagi untuk melunasinya. Maksudnya adalah ketika nanti sudah berada di hari akhir. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan, namun yang ada hanyalah kebaikan atau keburukan yang bisa melunasi hutang tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bukan hanya itu saja. Nabi SAW juga bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Nabi SAW bersabda, ruh seorang mukmin yang sudah meninggal itu akan terkatung-katung karena hutangnya sampai hutangnya itu dilunasi. Maka kemudian para ulama menjelaskan tentang makna dari hal ini. Di antaranya mereka mengatakan bahwa ruhnya tertahan untuk menempati tempat yang mulia. Sedangkan Al-Iraqi kemudian mengatakan maksudnya dia akan berada dalam kondisi terkatung-katung, tidak dianggap sebagai orang yang selamat, tidak juga dianggap sebagai orang yang binasa, sampai dilihat apakah hutangnya sudah lunas atau belum. Bukan hanya itu saja jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hutang adalah persoalan antara seorang manusia dengan manusia yang tidak bisa kemudian dihilangkan sekalipun orang tersebut memiliki amalan yang sangat besar. Nabi SAW satu waktu bersama dengan para sahabatnya, sahabat Muhammad bin Jahsh mengatakan, kunna julusan inda Nabi SAW. Satu waktu kami pernah duduk bersama dengan Rasulullah SAW. Farafa'a ra'sahu ila as-sama' thumma wada'a rahatahu ala jabhatihi. Maka Nabi SAW memandang pandangannya ke langit, lalu kemudian beliau meletakkan tangannya di atas dahinya, sambil kemudian beliau SAW bersabda, subhanallah ma nazala minat tasydid. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, subhanallah, kesulitan apa yang diturunkan, subhanallah, kesulitan apa yang diturunkan. Maka para sahabat kemudian berkata, fasakatna wa fazi'na. Maka kami pada saat itu diam dan kami juga berada dalam keadaan takut. Maka kemudian falamma kana minal ghad sa'altuhu ya Rasulullah ma hadha at-tasydidul ladzi nazal. Maka ketika sudah sampai esok hari, aku pun bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang dimaksud dengan kesulitan yang akan turun itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anna rajulan qutila fi sabilillah, seandainya ada seorang laki-laki yang dia itu mati di medan perang, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, syahid, thumma uhyi, kemudian setelah itu dia dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, thumma qutila, kemudian dia meninggal lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala, thumma uhyi, kemudian dihidupkan lagi, thumma qutila, kemudian dia mati lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini syahid di jalan Allah bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, sampai 3 kali. Kemudian Nabi SAW mengatakan, thumma qutila wa alaihi dain, kemudian dia mati yang ketiga kalinya dan dia masih memiliki hutang. Ma dakhalal jannah hatta yuqda anhu dainuhu, maka orang ini tidak akan masuk surga sampai selesai permasalahan hutangnya. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ini menjadi hal yang harus bisa kita pertimbangkan, bahwa dengan amalan yang sedahsyat itu saja masih belum bisa menutupi kesalahan yang dilakukan oleh orang yang belum membayar hutangnya. Begitu pula jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin tadayyana dainan, siapa saja yang berhutang dengan sebuah hutang, wa huwa mujmi'un alla yufiyahu iyah, lalu kemudian orang ini memang sudah niat gak mau membayar, sudah punya niat memang lari dari pembayaran hutangnya, laqiyallahu sariqan, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pencuri. Imam As-San'ani rahimahullah kemudian menjelaskan, maksudnya dia akan dibangkitkan dalam rombongan para pencuri dan akan diberi ganjaran sebagaimana yang didapatkan oleh para pencuri, karena dia berniat untuk tidak melunasi hutangnya sehingga dia menjadi seperti pencuri, bahkan lebih parah lagi karena dia telah menipu si pemilik harta. Kemudian jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, man mata wa huwa bari'un minal kibri wal ghululi wad dain dakhalal jannah,
siapa saja yang mati sedangkan dia terbebas dari 3 hal, maka dia akan masuk ke dalam surga. Apa saja ketiga hal itu? Nabi SAW mengatakan yang pertama adalah kesombongan, yang kedua adalah penggelapan harta, dan yang ketiga adalah hutang. Makanya jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, inilah pandangan Islam, bagaimana Nabi SAW menggambarkan tentang permasalahan hutang. Bukan permasalahan yang sepele, bukan permasalahan yang ringan, tapi akan berdampak kepada seorang muslim bukan hanya di dunia saja, melainkan juga di alam akhiratnya nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sehingga setelah kita mengetahui bagaimana kedudukan hutang yang memang hukumnya halal di dalam Islam, tetapi memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi yang bermain-main dengan masalah hutang, maka hendaknya seorang muslim mulai dari sekarang sudah mulai terbiasa menjauhkan dirinya dari hutang, terlebih jika hutang tersebut adalah sesuatu yang sifatnya tidak penting. Berbeda jika kemudian seorang muslim memang terpaksa harus berhutang untuk sesuatu yang sangat penting, untuk makannya, atau untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya, atau kemudian untuk pengobatan, yang seperti itu memang tidak masalah. Akan tetapi kalau kemudian sesuatu tersebut adalah sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang sebetulnya masih bisa ditunda, sesuatu yang sebetulnya masih bisa dibayar dengan kontan satu saat nanti, maka hendaknya kita menjauhkan diri dari yang namanya hutang. Kemudian juga jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hendaknya seorang muslim senantiasa bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bagi, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala telah membagi rezeki kita masing-masing, sehingga jika kemudian seorang muslim ingin membeli sesuatu sedangkan saat ini dananya belum ada, maka hendaknya dia bersabar. Jangan kemudian dia terburu-buru lalu kemudian mengatakan saya akan berhutang karena nanti saya pasti akan bisa membayarnya. Karena kita jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, terkadang kita tidak mengetahui ketika seorang muslim berhutang dia masih dalam keadaan sehat. Ketika sudah saatnya untuk membayar, lalu kemudian ditimpa sakit, dia ditimpa masalah-masalah yang lain, sehingga akhirnya dia kesusahan di dalam membayar hutang tersebut. Tidak jarang kaum muslimin yang kemudian terlilit dengan hutang disebabkan harus menutup hutangnya dengan hutang yang lain. Kemudian juga jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, seandainya seorang muslim saat ini sedang terlilit hutang, saat ini dia terlalu banyak hutang yang dimiliki, dia kebingungan bagaimana cara untuk melunasi hutang-hutangnya, maka Nabi SAW yang mulia telah mengajarkan kepada kita sebuah doa agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dari hutang-hutang kita. Sebagaimana yang disampaikan dari sahabat Ali radhiyallahu an, bahwasannya beliau mengatakan, inni qad ajastu an kitabati fa'inni, qala ala uallimuka kalimat allamanihin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Ali radhiyallahu an mengatakan bahwa, maukah aku ajarkan kepadamu sebuah kalimat yang kalimat ini diajarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Lau kana 'alaika mithlu jabali sirin dainan, seandainya engkau memiliki hutang sebesar gunung Sihir, maka Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan membayarkan hutang tersebut angka daripada dirimu. Maka kemudian sahabat Ali radhiyallahu an mengatakan, katakanlah Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Sahabat Ali radhiyallahu an mengatakan, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalan darimu sehingga tidak lagi memerlukan sesuatu yang telah engkau haramkan, dan jadikanlah aku kaya sehingga aku tidak butuh dengan selainmu ya Allah. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan bermudah-mudahan dalam hutang, terlebih dalam permasalahan yang sifatnya tidak terlalu dibutuhkan. Dan mudah-mudahan bagi kaum muslimin yang kemudian masih memiliki hutangnya, masih harus berpikir bagaimana cara membayarkan hutangnya, maka hendaknya dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membayarkan hutangnya.
dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.